bid'ah dalalah mengada-ngada dalam agama. Tapi yang bahasa nabinya asal depu tiban maksud nabi. Cuma ulama berpendapat yang bid'ah asal neraka mengada-ngada dalam agama. Contoh makanya waktu ada pegang maulud tak cari yang senang nabi tiban, yang galak nabi tiban. Menyatakan bukan maulud yang galak danyo pura kiamat danyo hanya merupuk kalau wajah nabi karena hawa nafsu danyo. Yang pertama ialah Nabi Muhammad garis bawahi mahai nabi. Teman yang kedua yang naragu tentang maulud kadang segelintir untuk hamba-hamba Allah. Beliau kadang berpendapat bahwa mauludnya bid'ah. Saya pegang maulud bid'ah dalalah asal neraka. Kadang nadanya yang ragu bagian maulud tentang masalah bid'ah asal neraka wajib dengar, wajib nepati karena mungkin urungnya untuk pisahkan danyo dengan Nabi, untuk peluat ke danyo dengan Nabi, untuk benci danyo kepada Nabi. Sehingga mudah-mudahan apa itu biarlah merukun bahwa saya pegang maulud bid'ah asal neraka. Cuma berpedoman satu hadis, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Tip-tip bid'ah sesat, tip-tip sesat asal neraka. Hadisnya sahihnya, ini bukan hadis main-mainan, sahih hadisnya. Cuma yang paham maksud hadisnya maka di ulama mencari dan mencari, memilah dan memilah sehingga ditemukan di antara hadis dan hadis ditemukan. Maka bagi itu bid'ah, al bid'atu bid'atan. Bermula bid'ah itu dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dalalah. Orang tunggu menyembah hajat bagi bid'ah karena menyokak kepegang hadis Nabi bid'ah, kata bid'ah aja mendung. Katanya balik, yang maksud bid'ah putra. Bud yang hana bubuk Nabi bantu bid'ah. Bud yang hana kecontohkan di Nabi bantu bid'ah. Berarti soal yang bubuk asal neraka. Mana? Ya aja. Jadi sementara waktu Nabi baca khutbah hanya pakai mikrofon. Jadi soal yang pakai mikrofon bid'ah, dalalah, asal neraka. Jadi Nabi hanya pakai Honda. Jadi soal yang pakai Honda bid'ah, dalalah, neraka. Jadi soal yang Nabi hanya pakai motor. Jadi soal yang pakai motor bid'ah, dalalah, neraka. Jadi Nabi hanya menasah. Jadi soal yang pegang menasah bid'ah, dalalah, neraka. Berarti menyonya tak ponis hukum lagi kan? Berarti yang pegang saja surga ini neraka dulu. Coba yang sampai pangkal hukum yang ada dicontohkan oleh Nabi bid'ah dalalah neraka. Jadi yang menangkapkan hukum ada ikut dalam neraka. Maulud bid'ah neraka, yang pegang nujuh neraka, yang pegang talqin manyet neraka, yang ada Jumat dua go neraka. Jadi yang berbakubu neraka, yang baca Yasin di rumah neraka, putren anak mitbat dan neraka. Jadi mandum neraka yang kita bukut dah sih. Makanya malamnya neci simak baik negara dalam pegang, karena mungkin yang pegang lebih mudah ketimbang yang dengar. Ini akan bicara mulai, bicara ilmu yang terdapatkan dalam kitab-kitab penebah ulama. Yang kada deput ke barang kaji, yang golongnya deput mudah-mudahan ke bahan tambahan. Yang pertama ini, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Titip bidah sesat, titip sesat asal neraka. Yang maksud inan tarikatun fiddin muhtara'atun, mengada-ngada dalam agama. Yang maksud mengada-ngada dalam agama, oh si puput tak puput, ho yang tak pedamong hai damong, yang kenyan mengada-ngada dalam agama. Contoh, Nabi kecontohkan sembahyang dengan bahasa Arab. Orangnya danyo dah sembahyang dengan bahasa Aceh umpama, dah kasar bahasa Melayu. Jadi menyatakan sembahyang selain bahasa Arab, nyan bid'ah dalalah nerakanya kenyan yang maksud Nabi. Mana maksud Nabi yang mencari dan mencari oleh ulama sehingga ulama berpaham maksud Nabi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Ada maksud Nabi ada soal itu ya. Gimana maksud Nabi? Cuma ulama mencari dan mencari bahwa yang bid'ah dalalah mengada-ngada dalam agama. Tapi yang bahasa nabinya hanya soal itu gimana maksud Nabi? Cuma ulama berpendapat yang bid'ah asal neraka mengada-ngada dalam agama. Contoh sembahyang pakai bahasa daerah masing-masing. Sebab Nabi mencontohkan sembahyang bahasa Arab. Dua,
Nabi dicontohkan jauh danau suci Mekah, ubud haji Mekah. Uronyo karena Mekah haji aja, tak ubud haji di Nanggoro masing-masing. Hanya yang maksud bid'ah dalalah yang kian, berarti mengada-ngada lama-lama. Sementara mauludnya nah kita mau dalam hadis, dah kala kita mau dalam ayat. Karena bicara maulud, sahabat nanya yang Nabi, ya Rasulullah, lima tatasumu yauma isnin. Ya Rasulullah, pakan roh puasa roh Senin. Nabi menjawab, zakat yaum maulid tu roh Senin roh lahilun. Maka lu puasa ke Nabi. Maka terjadilah puasa Senin sampai no haduro mantang terjadi puasa Senin. Asal dari Nabi no puasa no peraya roh lahir roh Nabi. Jadi berdasarkan katanya Nabi nyo hana maulud. Nah, man maulud Nabi dengan cara berpuasa. Cuma maulud dan nyompak di jalan dengan pajobu. Badannya laulnya di kembu. Cuman dah salah nunggu tanya tak mebu melasa. Kasih kalah menyo salah hanya beda boleh. Mebu dari rumah kena melasa, ada kalau masjid, ada kalau daya, ada kalau pada tempat yang lain. Bi makanan ke fakir miskin. Giyu purita. Giyu. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bi makanan ke fakir miskin giyu purita. Berarti orang malam bertubit bu dari rumah, bertubit makanan, meu melasa, meu masjid. Me pada payah lain, berarti bi makanan ke fakir miskin nyo barang giyu kerja. Berarti kata boleh nak. Dua. Ja dari rumah berkumpul roh inang agam merumput sabi-sabi inang merumput sabi-sabi agam ciputi tuhan muda perangkat desa gure-gure bertemu bersalam-salaman saling memandang seiman seagama bertutur sapa sambung silaturahim dalam agama giyu ucap giyu malah Nabi disebut la tadkhulul jannah man qatur rahim handamong surga urang putus silaturahim. Kan silaturahmi kan mungkin rumah ke daerah ini kan. Silaturahim, karena rahimnya itu kasih sayang. Nah, berarti sambung silaturahim, iyo. Dua. Berarti kedua macam tak kumpul 16 golongan yang salah. Tiga. Tajak dari rumah tak kumpul rokono baik yang baca selaut zikir, nyakin danyo dikir. Bahasa Aceh dari zikir dan dikir. Dari malam waraah dan malam doa. Dari Ismail dan Bukni ada macamnya lah. Balik-balik baca dikir di Melasa menyebut manakib Nabi Muhammad. Cuma dalam hadis lain ke Nabi ana sayyidukum waladi Adam yaumal qiyamah lun panghule anak Adam pada hari kiamat. Maka so yang baca selawat nama Sayyidina dapat pahala lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So yang tema Sayyidina baik dalam salat di luar salat bertambah pahala karenanya hubungan adab dengan Nabi.